Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, anak soli dan solihah, anak cantik dan anak ganteng. Hari ini kita mau belajar tentang mengenal kendaraan air. Kendaraan air adalah kendaraan atau alat angkut yang digunakan di air. Dalam video kali ini kita akan mengenal kendaraan air. Ada kapal selam, kapal feri, kapal layar, perahu, dan perahu rakit. Serta mengenal adab atau aturan naik kendaraan air. Nah, ada kapal. Kapal adalah sarana transportasi besar yang mengapung di atas air. Kapal dapat ditemukan di danau, laut, dan sungai untuk mengangkut orang atau barang. Menangkap ikan, rekreasi, keselamatan umum, dan penerangan. Kapal ini digerakkan menggunakan mesin. Yang mengendarai kapal dinamakan nahkoda. Nah, tempat pemberhentian kapal ini dinamakan pelabuhan. Jadi, teman-teman, kalau mau naik kapal harus ke pelabuhan dulu ya. Nah, teman-teman, di video ini akan dikenalkan 3 jenis kapal, yaitu ada kapal selam, kapal layar, dan kapal feri. Yang pertama ada kapal selam. Kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air. Umumnya digunakan untuk tujuan dan kepentingan militer seperti perang melawan musuh. Selain itu, kapal selam juga digunakan untuk ilmu pengetahuan laut. Nah, seperti misalnya untuk menjelajah bawah laut, meneliti terumbu karang, populasi ikan, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, ada kapal feri. Kapal feri atau kapal penyeberangan adalah sebuah kapal transportasi jarak dekat. Kapal feri digunakan untuk sarana penyeberangan, termasuk menyeberangkan kendaraan darat, misalnya motor, mobil, bis, atau truk. Nah, misalnya kalau teman-teman mau pergi ke Pulau Bali melewati jalur darat, maka teman-teman pasti akan menaiki kapal feri ini untuk menyeberangi laut menuju Pulau Bali. Yang ketiga ada kapal layar. Kapal layar adalah alat transportasi laut jenis kapal yang mempunyai layar. Kapal ini digerakkan dengan memanfaatkan tenaga angin. Layar ini berfungsi untuk menangkap tiupan angin pada kapal. Kapal layar ini digunakan sebagai alat transportasi air untuk mengangkut barang atau penumpang dari tempat satu ke tempat lain. Nah, teman-teman, kalau yang ini namanya perahu. Perahu adalah kendaraan air dari berbagai ukuran yang dirancang untuk mengapung atau mengambang di atas air. Perahu kecil biasanya ditemukan di danau atau di wilayah pesisir pantai, dan banyak juga ditemukan di sungai. Bentuk dari perahu biasanya lancip pada kedua ujungnya dan lebar di tengahnya. Ada juga yang memakai pelampung di kanan kiri badan perahu. Perahu yang seperti ini biasanya digunakan untuk perjalanan di atas air atau digunakan untuk bekerja, misalnya untuk mencari ikan, untuk berjualan, dan lain-lain. Nah,
Teman-teman, selain perahu yang berbentuk lancip pada ujungnya dan lebar di tengahnya, ada juga loh yang namanya perahu rakit. Teman-teman sudah pernah dengar perahu rakit atau getek belum? Atau sudah pernah mencoba menaikinya? Nah, rakit atau getek adalah alat transportasi sungai yang berupa susunan benda yang bisa mengapung di air. Biasanya yang digunakan adalah bambu berukuran panjang. Rakit ini bentuknya datar, berbeda sekali dengan perahu atau kapal. Selain itu, rakit ini digerakkan melalui seutas tali. Tali dibentangkan dan diikat pada ujung sungai satu ke ujung yang lainnya. Kemudian melalui tali ini, pengemudi rakit akan menarik tali agar rakit bisa berjalan. Biasanya rakit digunakan untuk menyeberang sungai. Nah, jadi teman-teman, tadi sudah ada kapal dan juga ada perahu. Perbedaan kapal dan perahu, kalau perahu itu berukuran kecil, biasanya tidak mampu membawa beban yang besar. Sedangkan kapal ukurannya cukup besar. Selain membawa manusia, ia juga bisa membawa barang-barang yang banyak. Bahkan bisa menampung mobil, truk, bahkan perahu sekalipun di dalamnya. Teman-teman, ketika kita mau naik kapal atau perahu, ada beberapa aturan atau adab ketika naik kendaraan di laut. Yang pertama, kita harus melihat cuacanya dulu ya teman-teman. Kalau cuacanya lagi buruk, lagi hujan deras, sebaiknya kita tunda dulu naik kendaraan lautnya. Yang kedua, periksa peralatan keamanan dan keselamatan saat berada di kapal atau perahu, misalnya pelampung atau sekoci. Yang ketiga, membeli tiket dan masuk kapal bergantian ya. Yang keempat, jangan sampai lupa berdoa dulu ya teman-teman. Nah, cukup sekian video dari Bu Guru. Semoga teman-teman jadi tahu ya mengenai apa itu kapal dan perahu. Nah, cukup sekian video dari Bu Guru. Semoga teman-teman jadi tahu ya mengenai kendaraan air, kapal, dan perahu. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.